Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan moral individu. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Erika Putri Sinaga, yaitu saya sendiri, Putri Audrey Salsabila Harahap, dan Fani Adventina Silaban. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. A. Pengertian moral dan perkembangan moral. 1. Moral adalah salah satu bagian dari tatanan hidup masyarakat. Kebanyakan orang cenderung bertindak secara moral dan mengikuti pedoman sosial. Moralitas seringkali menuntut orang mengorbankan kepentingan jangka pendeknya untuk kepentingan masyarakat. Moral adalah tata yang menyangkut budaya, keadilan, hingga sosial. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos, dalam bahasa Latin bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah standar perilaku yang berlaku yang memungkinkan orang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok. Moral mengacu pada sanksi masyarakat apa yang benar dan dapat diterima. Berikutnya, pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama menurut Heldon dan Richards. Moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Kedua, menurut Baron, moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar. Ketiga, menurut Chaplin, moral adalah segala akhlak yang cocok dengan ketentuan sosial atau mencantol hukum atau adat kelaziman yang menata tingkah laku. Yang kedua, perkembangan moral atau moral development. Perkembangan moral ini mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu juga sebaliknya. Jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Yang berikutnya, B. Tahapan perkembangan moral. Menurut Kohlberg, dalam Ormond 2000 ayat 371, mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Masing-masing tingkat terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahapan atau stadium yang berkembang secara bertingkat dengan aturan yang tetap. A. Tingkat penalaran prakonvensional. Pada penalaran prakonvensional ini, anak tidak memperhatikan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. B. Tingkat penalaran konvensional. Pada tingkat ini, internalisasi individual ialah menengah. Seseorang menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. C. Tingkat penalaran pasca konvensional. Tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi.
Berikutnya, C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Yang kedua, ada penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain, dikenal sebagai induksi atau Norman dalam Ormond 2000 ayat 140. Yang ketiga, isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya mengenai teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Yang keempat, ada perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tidak mengenal kemampuan mereka membuat suatu perbedaan, menurut Narvaez dalam Ormond 200 ayat 140. D. Hubungan moral dan tingkah laku. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengoreksi apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat. Menurut Kaplan, tingkah laku itu merupakan sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban, atau alasan yang dilakukan oleh organisme. Tingkah laku juga bisa berarti suatu gerak atau kompleks gerak-gerik atau perbuatan dan aktivitas. Pada remaja serta orang dewasa yang penalarannya terhadap atau kurang berkembang, tahap perkembangan moralnya ada pada tahap prakonvensional. Pada tahap ini, seseorang belum benar-benar mengenal, apalagi menerima aturan dan harapan masyarakat. Pedoman mereka hanyalah menghindari hukuman. Sedangkan bagi mereka yang dapat mencapai tingkat kedua sudah ada pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan seseorang juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Materi berikutnya adalah E. Macam-macam moralitas. A. Moralitas objektif. Moralitas objektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas dari pengaruh-pengaruh pihak pelaku. B. Moralitas subjektif. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Dalam hal ini dipengaruhi latar belakang, kondisi pendidikan, dan sifat pribadi. Berikutnya C. Moralitas intrinsik. Moralitas intrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas dari setiap bentuk hukum positif. Yang terakhir ada moralitas ekstrinsik. Moralitas ekstrinsik ini moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau hukum positif, baik dari manusia atau dari Tuhan. F. Ciri-ciri nilai moral. Yang pertama berkaitan dengan tanggung jawab. Hal ini ditandai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan seseorang dikatakan bersalah atau tidak bersalah karena ia bertanggung jawab. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan imbauan dari hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, mewajibkan.
Dapat dikatakan bahwa kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini menyangkut pribadi manusia, sehingga keseluruhan sebagai totalitas. Yang terakhir bersifat formal. Kita merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikut sertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Nilai-nilai moral tidak memiliki isi tersendiri, melainkan terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai-nilai moral yang murni, terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang dimaksud dengan nilai moral bersifat formal. Max Keller mengungkapkan juga dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral membonceng pada nilai-nilai lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan moral atau moral development melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal atau nilai dasar dalam diri seseorang dan makna diri, dan dimensi interpersonal atau apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang-orang lain. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai perkembangan moral individu. Jika ada kesalahan mengenai video pembahasan kami mohon maaf. Selamat pagi, salam hangat kami dari kelompok 8. Bye-bye.